Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ittihad yang dimuliakan Allah. Kalau kata ittihad itu menjadi kata yang sangat dikenal tahun 1932 ketika seorang tokoh pan-islamisme dari Afghanistan menyampaikan pidato radio. Dia mengatakan, la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad wala ittihada illa bil fadail wala fadaila illa bit tauhid. Ini pidato Syekh Jamaluddin Al-Afghani. La islama illa bil quwwah. Tidak akan jaya Islam, tidak akan eksis Islam, tidak akan tegak Islam illa bil quwwah, kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata illa bil ittihad. Dan tidak akan kuat umat Islam ini tanpa persatuan. Wala ittihada illa bil fadail. Dan tidak mungkin bersatu umat Islam kecuali dengan kemuliaan akhlak para pemimpinnya. Wala fadaila illa bitauhid. Maka tidak akan mulia akhlak para pemimpin kecuali dengan tauhid. Karena memang yang merusak persatuan adalah para pemimpin yang tidak berakhlak. Ya, kalau umatnya ini maunya bersatu, ya, pemimpinnya ini karena ambisi hawa nafsunya, mereka justru mengkotak-kotakkan umat, mengadu domba umat agar mendapat kepentingannya. Nah, pemimpin-pemimpin yang seperti ini karena tauhidnya belum benar, maka wala fadaila illa bitauhid. Maka ketika bangsa Indonesia dahulu merintis gerakan bersama untuk merdeka, Cokro Aminoto mendorong para aktivis Serikat Dagang Islam untuk bergerak dalam ranah politik. Karena ketika didirikan oleh Haji Saman Hudi berserikat dalam berdagang, para pengusaha Muslim meraih kejayaan. Bisa kita gambarkan tahun 1908 ketika
Budi Utomo baru didirikan, para pengusaha Serikat Dagang Islam itu sudah berhasil menguasai pasar tekstil nasional di seluruh Hindia Belanda. Haji Samanhudi itu dari penghasilan batiknya itu sehari bisa berpenghasilan 18.000 gulden per hari. Ya, ini bisa kita lihat kalau bapak-bapak satu saat datang ke kota Solo, Kelawian, itu bangunan-bangunan megah mewah milik para pengusaha batik Muslim zaman dahulu itu luar biasa, ya, menggambarkan kesuksesan ekonomi. Sedangkan gaji Gubernur Jenderal Hindia Belanda, penguasa seluruh Hindia Belanda ini, hanya 3.800 gulden sebulan. Ya, jadi kalau Samanhudi itu sehari 18.000 gulden sehari, sementara Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu hanya 3.800 sebulan. Dan ini melihat seperti ini Belanda sangat takut kalau umat Islam Indonesia ini memiliki kekuatan ekonomi. Maka kemudian pemerintah Hindia Belanda membuat suatu Stadblad. Kalau Stadblad itu adalah keputusan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal berlaku dalam satu wilayah koloni, negeri jajahan, ya. Di mana Stadblad ini isinya adalah memberi hak privilege, hak khusus kepada para pedagang Cina, keturunan Cina Tionghoa. Hanya dia yang boleh mengimpor bahan-bahan tekstil dan bahan-bahan kimia pewarna batik. Maka Serikat Hokkien yang mendapatkan privilege itu segera dapat menguasai industri tekstil nasional. Jadi kalau dulu para pedagang batik Serikat Dagang Islam itu membeli bahan langsung dari luar negeri, sekarang tidak boleh, harus membeli ke koperasinya Cina. Sehingga tidak bisa bersaing lagi karena orang-orang Tionghoa pun mulai membuat industri batik yang dia punya hak privilege. Saya tidak tahu sekarang kok agak mirip, ya, agak mirip dengan peristiwa itu, orang-orang Tionghoa mendapat privilege, ya. Maka mulai runtuhlah masa keemasan para pedagang Muslim di Hindia Belanda. Maka ketika pulang dari haji, ya, karena dulu Belanda itu sangat takut ada perubahan sosial politik dengan banyaknya tokoh-tokoh Islam berhaji, karena waktu itu sedang berkembang pan-islamisme di Timur Tengah. Maka dikeluarkan Stadblad nomor 26 tahun 1903 yang isinya yang pertama adalah melarang para sultan, para raja di Hindia Belanda dan para petinggi pejabat negara pergi haji, karena dikhawatirkan mereka sebagai pemimpin akan terpapar pikiran-pikiran pan-islamisme. Sehingga di Indonesia itu tidak ada raja-raja yang haji, nggak ada. Jogja itu Sri Sultan, Pakualaman, di Solo, Mangkunegoro, Susunan, tidak ada yang pergi berhaji, bukan tidak mau, karena ada larangan pemerintah ini. Sehingga Sultan ini menunjuk badal, jadi
Ya termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjadi badal hajinya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, karena sebagai khotib anom di keraton, ya dia boleh pergi haji, tidak dianggap sebagai petinggi. Nah, Cokro Aminoto ini dulu adalah patih Madiun. Patih itu kalau sekarang sekda, ya. Dia milih mundur sebagai patih karena ingin berhaji. Sehingga Cokro Aminoto ini berangkat haji. Tradisi orang Indonesia kalau berhaji di sana tinggal di rumah Syekh. Dulu yang sangat populer namanya Syekh Muhtar Sidayu. Maka beliau diberi nama Umar Said. Jadi Umar Said itu nama hajinya. Maka pulang dia dikenal dengan nama HOS, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Maka 1911 Cokro Aminoto mendorong, ayo ini ketika kita tidak berpolitik, sekalipun kita punya kekayaan, kita dipotong hanya dengan sebuah aturan politik. Karena hanya dengan sebuah statblad nggak bisa lagi impor bahan, hak impor diserahkan kepada Serikat Hokian, Serikat Dagang Islam ini lumpuh ekonominya. Maka umat Islam harus bergerak di bidang politik. Maka Serikat Dagang Islam dirubah menjadi gerakan politik namanya Syarikat Islam. Syarikat Islam 1911. Maka sebagai tandem politiknya adalah sebersih-bersihnya tauhid. Karena rusaknya umat dari dulu itu ketika para pemimpin tauhidnya nggak benar gitu, ya. Setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandai siasat. Nah, ini tandem gerakan Syarikat Islam itu. Sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandai siasat. Salah satu kader dari Syarikat Islam adalah Kiai Dahlan. Beliau belum mendirikan Muhammadiyah karena ini 1911, ya. Muhammadiyah baru beliau dirikan 1912, dan dalam mendirikan pun yang ikut menyusun anggaran dasar tokoh Syarikat Islam yang namanya Raden Ngabei Dwijosewoyo. Ya. Tauhid ini merupakan kata kunci. Karena memang tauhid itulah yang bisa melahirkan ittihadul ummah, bersatunya umat. Tahun 2016 ada 50 ulama-ulama besar Afghanistan datang ke Universitas Gadjah Mada. Para ulama ini ingin belajar bagaimana umat Islam Indonesia yang terdiri dari beragam faham, madhab, manhaj, ini tidak pernah ada perang di antara kelompok-kelompok ini. Sementara Muslim Afghanistan yang jumlahnya 98% dan 2 madhab saja yang besar, mereka itu selalu terlibat dalam perang saudara. Mereka khawatir ketika tentara Amerika ditarik keluar dari Afghanistan, Afghanistan akan terjadi perang saudara. Maka 50 ulama ini berkunjung ke Universitas Gadjah Mada, ingin mengetahui sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia ini. Kok bisa antar golongan, antara mazhab ini tidak terjadi perang? Waktu itu rektornya masih Pak Pratikno yang sekarang Menteri Sekretaris Negara, ya. Dan saya masih waktu itu namanya tim ahli, kalau sekarang sebutannya Dewan Pakar, ya. Saya masih tim ahli Pusat Studi Pancasila, ya. Kalau sekarang namanya Dewan Pakar, saya juga masih ada di situ.
minta saya untuk memimpin forum menemui para ulama-ulama Afgan itu atas nama Universitas Gadjah Mada. Ya. Maka ketika itu saya sampaikan bahwa kami orang Indonesia ini belajar dari Afghanistan. Mereka semuanya heran, bagaimana? Ya, karena pidato radio seorang tokoh dari Afghanistan tadi, Jamaluddin Al-Afghani, itu mengatakan la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil ittihad wala ittihada illa bil fadhail wala fadhaila illa bit tauhid. Dan pidato ini sangat meresap dalam pikiran Soekarno. Ya, tahun 32. Maka ketika tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berkesempatan untuk bicara di dalam Dogorijo Jumbejo Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan. Dia bicara tentang dasar negara. Di atas dasar apa negara kita akan kita dirikan. Itu dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila. Ya. Maka atas pikiran Soekarno dan kemudian disempurnakan oleh Ki Bagus Hatikusumo, oleh Ajengan Sanusi, oleh Dasaat, oleh Abdurrahman, ya, karena di Dogorijo Jumbejo Sakai itu 78 orang anggotanya, ulamanya ada 19, ahli ekonominya hanya 1, ya, Dr. Andes Muhammad Hatta, ya, ahli hukumnya ada 3, ya. Dan Soekarno itu seorang teknokrat, dia insinyur, ya. Maka ringkas cerita, Indonesia ini mengambil dasar negara adalah tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tauhid itu menjadi dasar negara Indonesia. Bung Karno menjelaskan dalam banyak pidato resmi kenegaraan, dan terakhir Bung Karno pidato ketika mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1964 dengan promovendus Bu Profesor Baroroh Barit. Pidato Bung Karno judulnya adalah Tauhid adalah Jiwaku. Ya. Jadi Bung Karno mengatakan kepercayaan akan Tuhan yang satu, ketuhanan yang Maha Esa, tidak lain ialah tauhid. Tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Maka karena tauhid itulah para pemimpin bisa berakhlak baik. Kalau pemimpin berakhlak baik, maka dia akan memiliki rasa kemanusiaan, akan berperilaku adil sebagai pemimpin, dan akan beradab. Maka tauhid melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau pemimpinnya adil dan beradab, rakyatnya akan bersatu. Maka lahirlah persatuan Indonesia. Untuk menjaga persatuan Indonesia, kalau ada perbedaan dimusyawarahkan, tidak voting tapi dimusyawarahkan, maka muncullah kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan hitung biting, bukan voting, bukan one man one vote. Bung Karno anti dengan ini. Saya nggak tahu, ada yang selalu ngusung gambar Bung Karno tetapi mereka nggak paham pikiran Bung Karno ini ya. Bung Karno itu mengatakan dengan jelas, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi one man one vote, demokrasi hitung biting. Sebab jikalau demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Maka tokoh-tokoh kita nanti hanya akan bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa berjuang bagi kepentingan rakyatnya. Ianya akan menjadi kacung-kacung daripada para kapitalis. Ini pidato Bung Karno tahun 45. Tokoh kita ini akan jadi apa? Buruh politik, buruh presiden, buruh DPR. Dia tidak bisa lagi bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ia akan bekerja menjadi kacung-kacung kapitalis. Maka nggak akan ada lagi leader, yang ada dealer. Ya, kita nggak punya leader, kita hanya punya dealer. Pimpinan partai politik itu adalah tangan kanannya para pemilik modal. Undang-undang untuk membela kepentingan pemodal bertentangan dengan suara rakyat tetap diputuskan, bahkan tengah malam diputuskan. Ini karena para pemimpin terjerumus di dalam mengingkari Pancasila. Silakan Pak. Tokoh kita hanya sebagai apa? Buruh. Maka DPR tidak bisa lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Ia hanya menjadi jawatan perwakilan rakyat. Jadi hanya menunggu perintah presiden. Ya. Apa saja yang dimau oleh presiden akan didok oleh DPR. Nah, DPR tidak menyuarakan suara rakyat lagi. Lihat berapa banyak undang-undang yang bertentangan dengan keinginan rakyat, tapi selalu diputus dan kadang-kadang dilembur tengah malam. Ya. Ini bangsa ini akan bangkrut kalau dibiarkan begini terus-menerus. Ya. Maka harus kembali ke, kalau kata Bung Karno itu, kita harus banting setir kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Tujuan negara kita itu apa? Adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah itulah tauhid itu yang menjadi perekat dari semua unsur bangsa ini untuk mencapai cita-cita kemerdekaan itu. Maka satu persatu sila ini ya hilang. Lama-lama bangsa ini tidak punya daulat lagi di negerinya sendiri. Ketika para pemimpin tauhidnya belum lurus. Oleh karena itu gerakan Muhammadiyah itu adalah membersihkan tauhid. Dengan cara apa? Menghilangkan klenik tahyul bid'ah dan khurafat.
Ini disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato tahun 64 di hadapan sidang ya pemberian gelar Dr. Honoris Causa itu. Bung Karno mengatakan, saya sangat beruntung umur 13 tahun sudah dititisi dengan tauhid oleh guru saya Romo Cokro Aminoto dan Kiai Dahlan. Ketika saya nyantri di Jalan Paneleh 3 Surabaya. Karena itu saya lahir dari seorang ibu penyembah berhala ketika masih perawan. Karena ibu saya Ida Ayu Nyuman Rai adalah seorang perempuan Bali. Jadi ibunya Bung Karno itu Ida Ayu Nyuman Rai itu orang Hindu Bali. Kata Bung Karno, ibu saya ketika perawan adalah penyembah berhala. Sedangkan bapak saya Raden ya Sukemi Sosrodiharjo seorang Islam Jawa. Saudara-saudara tahu Islam Jawa itu apa? Islam yang dipenuhi dengan tahyul, gugon tuhon, hurufat, klenik, bid'ah. Oleh karena itu aku perintahkan kepada Kiai Badawi, waktu itu ketua PP Muhammadiyahnya Kiai Badawi hadir. Muhammadiyah akan aku berikan 2 juta rupiah untuk membantras, membersihkan Indonesia dari klenik, tahyul, bid'ah dan khurafat. Karena kemerdekaan kita bukan hasil semedi di bawah pohon kamboja sambil membakar kemenyan, saudara-saudara. Ya. Jadi gerakan membersihkan tauhid adalah gerakan kembali menjadi Indonesia yang merdeka. Maka ketika tauhid ini mulai luntur lagi, sekarang klenik merajalela dari lapisan bawah sampai atas. Motor GP dengan sangat transparan, pawang hujan meskipun gagal ya. Itu diketawain oleh para atlet pembalap itu, apa itu Indonesia, negeri masih negeri zaman lalu itu ya. Wah, atraktif, ternyata juga nggak berhasil ya. Memalukan sekali, ini kita masih hidup di abad primitif dulu sebelum ada peradaban ya. Saya tidak tahu ada yang ngumpulin air dan tanah misalnya, saya nggak tahu itu ya. Tas perintah dukun gitu ya. Mungkin bisa sama nasibnya dengan apa? Pawang hujan, artinya bisa tidak jadi itu. Ya. Itu. Sekarang dukun-dukun, wah itu berani sekali menantang ulama itu dengan terbuka. Ya, kalau dulu zaman Soekarno, zaman Pak Harto, peresmian satu proyek itu selalu diawali dengan mengatakan, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, proyek ini saya resmikan. Kalau sekarang tidak. Sekarang ini masih belajar kepada pramuka, dimulai dengan kemah dulu. Dan tadi dengan kendi-kendi. Ya. Ini, Masya Allah ini. Ini negeri dalam bahaya kalau dibiarkan kemusyrikan menggeser tauhid. Kita hanya bisa merdeka dengan ini, dengan tauhid ini. Semua ahli sejarah mengatakan Cokro Aminoto itu bapak pendiri bangsa, karena semua tokoh itu dididik oleh Cokro Aminoto dan berhasil karena tauhidnya itu yang penting. Sebersih-bersihnya tauhid
setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandai siasat. Maka Tajdid Muhammadiyah itu gerakannya memurnikan tauhid. Nanti jangan-jangan karena mengikuti pola ini nanti pendirian kampus, universitas juga dari seluruh wilayah Muhammadiyah suruh bawa tanah dan air. Bawa kendi dan lain sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini akan menjadi sumber kerusakan bangsa ini dan akan hilangnya kekuatan rakyat, karena para pemimpin yang tidak bertauhid dia akan mengejar ambisi dan hawa nafsu, maka tidak akan ada daulat lagi bagi rakyat itu. Maka saya mengajak kita semuanya, marilah kita kembali membuat gerakan membersihkan tauhid dari kesyirikan, dari khurafat, bid'ah, ya. Disitulah ketika kita lengah menjaga tauhid, maka ulama-ulama penjual agama itu akan menyerang agamanya sendiri. Karena dalam Statblad 26 tahun 1903 tadi, yang pertama dilarangnya para sultan untuk pergi haji karena takut akan terpapar oleh pan-islamisme. Yang kedua, ya, dianggap kedatangan orang-orang Arab ke sini memprovokasi rakyat untuk menentang Belanda. Maka Belanda membuat kebijakan anti-Arab. Jadi orang Arab disebut kadrun, pokoknya yang berbau Arab itu dibenci, bahkan oleh orang yang namanya Arab, organisasinya juga bernama Arab, tapi dia anti Arab. Ini bukan hal baru, ini sejak 1903 sudah dilakukan oleh Belanda melalui Rat Agama. Rat Agama itu kalau sekarang namanya Kementerian Agama. Itu kebijakan Belanda 1903, ya. Justru Rat Agama itu mendorong orang Indonesia punya agama Islam versi sendiri, jangan niru orang Arab karena takut kalau ada kemerdekaan sebetulnya. Maka semua yang beraroma Arab itu seakan-akan abal-abal dan sesat gitu, ya. Jadi kebencian kepada simbol-simbol Arab itu dimunculkan bahkan zaman itu oleh Rat Agama, oleh petugas-petugas agama, oleh ulama-ulama yang menjadi buruh agama di pemerintahan kolonial Belanda. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang pulang haji diwajibkan memakai gelar haji di depan namanya, supaya Velpolis, intel polisi Belanda bisa mengikuti, memonitor, mengawasi kegiatannya. Karena orang-orang pulang haji itu yang melakukan perubahan-perubahan sosial di Indonesia waktu itu, ya. Saman Hudi pulang haji mendirikan Serikat Islam, ya. Ahmad Dahlan pulang haji mendirikan Muhammadiyah, Cokro Aminoto pulang haji mendirikan SI, kan itu. Haji Abdul Halim dari Majalengka pulang haji mendirikan Persatuan Umat Islam. Jadi dulu orang-orang pulang haji itulah yang merubah masyarakat menjadi lebih baik. Maka Belanda takut, maka kalau orang pulang haji diwajibkan memakai gelar haji itu di depan namanya. Kalau sekarang orang pulang haji pasang itu masih taat pada Statblad nomor 2 tahun 1903, ya. Cuman bedanya kalau dulu mereka pulang itu membuat kegiatan yang bisa menakutkan dan menggentarkan Belanda. Sekarang sudah pakai gelar haji tapi juga nggak berbuat apa-apa. Kata orang Jawa itu haji tomat, mangkate tobat mulai kumat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat karena
kami pagi-pagi harus berangkat ke Pulau Derawan. Aku qouli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.